Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rosalina Saputri. Di sini saya ingin membagikan lagi tentang tutorial membuat aplikasi. Dan aplikasi yang kali ini akan saya bawakan adalah tentang aplikasi zikir harian atau doa harian. Namun berbeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya, di mana saya biasanya menggunakan bahasa pemrograman dari Kotlin, kini saya mencoba untuk membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman Dart dengan Flutter. Oke teman-teman, kita lanjut saja ya. Ini termasuk aplikasi yang sederhana, sehingga semoga teman-teman bisa mengikuti. Di sini kita ke pojok kiri atas biasa ke File, kemudian New. Namun biasanya kita langsung pilih New Project. Di sini kita pilih yang New Flutter Project. Oke teman-teman, pilih yang New Flutter Project. Tampilan akan seperti ini, kemudian teman-teman bisa pilih yang Flutter Application, kemudian Next. Di sini teman-teman bisa namai saja project teman-teman sesuai dengan yang project yang sedang teman-teman kerjakan. Misal di sini saya akan memberi nama Zikir App, Zikir seperti ini. Kemudian ini Flutter SDK Path-nya. Di sini project location, jadi di mana lokasi nantinya akan tersimpan project-project dari teman-teman semua di dalam file. Ini bisa diatur. Saya di C, terus users, Rosalina, Flutter Projects, terusan ini tourism application ya, Islamic app. Ini nama-nama aplikasi yang pernah saya buat. Terus di sini bisa ngasih membuat description, kemudian bisa di next. Jadi nanti nama package teman-teman adalah sebagai berikut. com.rosalina.zikirapp. Ini teman-teman menggunakan nama teman-teman semua. Namun di sini saya sarankan jangan menggunakan example karena ini akan menjadi identitas dari aplikasi yang teman-teman buat. Oke, kalau sudah teman-teman bisa finish. Namun karena saya sudah membuat aplikasi ini, jadi saya close. Oke teman-teman, jadi frameworknya seperti ini. Mirip dengan Android Studio ketika kita menggunakan Kotlin. Hanya berbeda di toolnya mungkin. Di sini ada Android Asset, biasanya kan kelas-kelas isinya. Ada Drawable, biasanya kita di sini di dalam aset, terus kita ini asetnya bikin package sendiri. Kita juga punya banyak package-package yang nanti akan saya bahas satu persatu. Oke teman-teman, saya ingin memberitahu tentang aplikasi yang nanti akan kami buat. Jadi kira-kira nanti aplikasinya seperti ini, maaf agak blur. Jadi nanti di atasnya, ini di header, nanti ada tulisan The Application, kemudian ini di bawahnya ada tulisan Surely my Lord hears all prayer. Kemudian di bawahnya ada select activity, ini horizontal, jadi kita bisa geser-geser ke kanan dan ke kiri. Kemudian di bawahnya ada collection of prayers, ini menggunakan vertikal sehingga bisa di scroll. Kemudian teman-teman bisa see all, kemudian teman-teman bisa pilih salah satu dari collection of doa ini. Nanti jadi isi detailnya seperti ini. Ada Arabnya, terusan kemudian ada tulisan artinya. Dan dia itu dari perpindahannya itu elastis seperti ini teman-teman. Nah, nanti saya akan menggunakan perpindahannya menggunakan widget agar dia akan tampil seperti ini. Oke. Seperti itu teman-teman, sedikit dari demo aplikasi yang akan kita buat. Oh ya teman-teman, mungkin ingin tahu bagaimana splash screen dari aplikasi tadi. Saya ulang. Oke, ini splash screen-nya.
Kemudian masuk ke home page maksud saya. Oke. Pertama kita langsung saja ke intro, ke dalam splash screen. Oke. Di dalam splash screen ini teman-teman, jadi ini untuk men-setting yang tadi barusan saya kasih lihat. Bagaimana untuk membuat si splash screen itu. Jadi kita di sini membuat kelas splash screen, extend stateful widget. Kita menggunakan stateful widget di sini. Kemudian splash screen create state, splash screen state. Kelasnya splash screen state, extend state, terus splash screen. Di sini menggunakan init state, super init state. Kemudian splash screen, terus widget, build context. Kemudian kita return ke scaffold. Kenapa kita menggunakan scaffold? Karena di dalam scaffold itu dia yang akan menampung body, child, dan app bar seperti itu. Jadi kita bisa menggunakannya dengan si return ke scaffold. Nah, di sini kita bisa menggunakan body, memanggil body, terus kita pakai center. Jadi nanti itu dia akan berada di tengah-tengah. Kemudian child container, membungkusnya. Nanti kita inginnya dari si splash screen yang kita tayangkan ini, gambarnya tingginya berapa dan lebarnya berapa, teman-teman bisa atur di dalam sini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menggunakan child container karena di dalam container ini dia yang menampung height, width, jadi panjang dan lebar dia ada. Jadi gunakan container. Di sini saya ngesetnya 100. Kemudian child, kita bisa memanggil image mana yang kita akan masukkan ke dalam si splash screen kita. Di sini kita image.asset. Image.asset kemudian kita panggil di mana letaknya si gambar itu. Karena tadi saya menggunakan namanya itu logo. Jadi ini teman-teman, logo dari splash screen saya. Oke, kita kembali ke splash screen. Jadi kita panggil si asset. Kemudian dalam asetnya ini ada img. Kemudian dalam img-nya ini kita bikin yang panggil yang logo.png. Lalu dari mana sih si gambar-gambar ini semua? Jadi pertama-tama kita itu seperti menggunakan seperti mengekspor si gambar ketika kita mengekspor ke drawable. Jadi kita pilih saja di dalam si file, di dalam dokumen. Oke. Jadi di sini misal kita akan memasukkan gambar ini, jadi kita bisa klik kanan, kemudian copy, kemudian kita pastekan di dalam img-nya. Dan teman-teman, ini si asset dan img itu bukan default dari si filter ini. Jadi teman-teman jika ingin memasukkan img ini, teman-teman harus buat dulu. Buat pertama-tama buat package asset, kemudian di dalamnya ada si package img, kemudian baru masukkan atau paste gambar itu di dalam img-nya. Kemudian teman-teman baru tuh bisa memanggilnya di sini. Dan agar bisa tayang di device teman-teman semua atau di phone teman-teman semua, teman-teman juga harus ngeset di pubspec-nya. pubspec.yml di sini. Seperti ini. Di bagian sini. Jadi ini sebenarnya komen-komen tidak perlu ya teman-teman. Teman-teman bisa hapus saja. Seperti ini agar lebih jelas. Oke. Jadi Flutter, Usage Material Design Through, kemudian Assets, terus di dalamnya kita panggil tuh si induknya, yaitu Assets Slice img Slice. Dengan kita menggunakan ini, jadi nanti setiap gambar-gambar tidak perlu kita masukkan lagi di sini banyak-banyak. Tidak perlu kita panggil satu persatu seperti asset img slice logo.png, terus asset img slice pry1.png. Enggak teman-teman, jadi teman-teman hanya perlu
memanggil si induknya saja atau yang aset slice img slice saja. Seperti itu, kita bisa masuk ke dalam splash screen lagi. Oke. Sorry teman-teman, ke dalam splash screen. Oke. Kemudian di sini kita panggil lagi di splash screen. Kemudian kita sinkronkannya dengan var duration. Jadi durationnya 3 menit. Jadi nanti si splash screen itu akan tayang selama 3 detik. 3 detik. Return time, duration, navigator, dot of context, path replacement, material page route, builder. Kemudian di return-nya nanti kita ke home screen. Jadi nanti kita akan bisa setelah si splash screen ini, teman-teman bisa ngarahin nantinya akan kemana. Di sini kita akan return ke home screen seperti itu. Kemudian kenapa kita menggunakan push replacement? Jadi agar kita itu tidak kembali lagi, tidak bisa kembali ke splash screen walaupun kita memencet tombol back di ponsel kita masing-masing. Seperti itu. Jadi si splash screen ini hanya tayang ketika kita benar-benar membuka si aplikasi itu dari awal. Seperti itu. Oke. Di dalam YAML tadi, PubSpec ini teman-teman jangan lupa untuk pubget. Oke, seperti sing now kalau di Android Studio ya. Oke. Splash screen sudah. Kemudian kita ke utils. Utils-nya di sini gunakan custom widget. Jadi nanti teman-teman tinggal memanggil saja seperti style title, card title, terus tagline, dan list title itu bisa panggil dari sini karena kita sudah membuatnya dulu. Ini var style title menggunakan text title, decoration text decoration dot none. Kenapa saya menggunakan ini si decoration ini? Karena ketika awal saya running atau debug aplikasi saya, dia itu di bagian style title-nya di bagian text title-nya tuh dia text style-nya dia ada seperti garis bawahnya. Jadi saya menggunakan ini. Jadi teman-teman apabila di project teman-teman dalam Flutter, ketika teman-teman sudah running dan ada underline-nya, teman-teman bisa menggunakan decoration, kemudian panggil text decoration dot none. Kemudian di sini font weight dot bold. Jadi saya ingin mentebalkan si text style saya. Kemudian font size-nya saya pilih 18, colors-nya white. Ini teman-teman bisa pilih juga, tidak harus white, teman-teman bisa gray, apapun, bisa red, bisa green, dan sebagainya. Kemudian kedua, kita mulai card title. Dia ada var, card title, text style, font white, ini font width, terus dia bold juga, colors-nya white. Terus tagline, text style, kemudian font width seperti biasa, seperti atasnya. Dan saya menggunakan font size-nya di sini adalah 10. Kemudian bawahnya ada list title. List title ini teman-teman bisa atur juga, bisa juga teman-teman ganti menjadi warna white seperti atasnya, atau teman-teman menggunakan gray. Dan teman-teman di setiap warna teman-teman juga bisa mengatur indeksnya. Misal teman-teman pengen gray tetapi agak muda, teman-teman bisa ngasih di sini misal 300 seperti ini. 300 maybe, jadi warnanya gray soft gitu, atau 600 seperti saya. Jadi di sini teman-teman bebas berkreasi. Jadi teman-teman bisa mengembangkan kreativitas teman-teman seluas mungkin. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke doa, yaitu all doa list. No, kita ke list doa dulu.
list doa. Kita lihat apa aja di dalam list doa. Di dalam list doa kita bikin kelas, yaitu kelas list doa extend stateless widget. Kita pakai stateless widget. Terus, jadi awal pertama kali kita membuat, teman-teman bisa langsung panggil si stateless widget, kemudian teman-teman langsung namain si kelas itu, kemudian teman-teman pastikan nanti dia merah. Teman-teman bisa Alt Enter atau Command Enter di Mac, kemudian pilih yang package ini, package flutter material.dart. Seperti itu ya teman-teman. Mudah. Kemudian widget build-nya dia itu build konteks, terus kemudian kita return-nya ke container. Jadi karena container yang akan ngebungkus dari si tampilan kita. Dia punya column, kita bisa panggil column ini, kemudian children, widget, kemudian kita buka, kemudian ini ada row. Oke. Jadi apa sih fungsi dari row itu teman-teman? Saya pernah menulis di sini. Apa itu row? Row adalah widget yang dapat digunakan untuk menempatkan widget-widget lainnya secara horizontal atau mirip dengan linear layout seperti itu. Ini catatan kecil saya. Di sini kita bisa panggil lagi si children, kemudian container. Kemudian kita kasih margin dengan edge insets only. Jadi dengan widget only ini kita bisa memberikan ukuran yang berbeda-beda di tiap sisinya. Di bagian kanan, kiri, atas, bawah kita bisa memberikan angka atau memberikan ukuran yang berbeda-beda. Berbeda lagi dengan jika kita menggunakan edge inset all. Itu berarti semua dari sisi kanan, kiri, atas, bawah kita sama ratakan ukurannya. Seperti itu teman-teman. Dan di sini untuk kali ini saya menggunakan edge insets-nya only. Jadi kita bisa nge-setting bagian kiri atau left-nya itu 18, right-nya kanan 18, bottom-nya atau bawah 12, kemudian untuk top atasnya kita pakai 6, seperti itu. Kemudian teman-teman juga jangan lupa pakai tanda koma di belakang. Kemudian child text, kayak kita ini bikin sendiri, kita petik satu, kemudian kita masukkan apa yang akan kita tulis atau yang ingin kita tampilkan di aplikasi itu. Di sini saya menuliskan a collection of prayers, kumpulan doa-doa. Stylenya style title. Style title ini teman-teman yang tadi kita buat di dalamnya si utils. Jadi kita tidak membuat lagi di sini, tinggal memanggil saja. Oke, kita panggil dari sini teman-teman. Di style title. Jadi dia itu udah langsung akan bold, dia akan langsung fontnya itu size-nya 18, colors white, dia akan seperti itu karena kita udah arahkan dia ke style title yang sebelumnya emang kita sudah buat di dalam custom widget. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi tadi ke list doa. Terus kita di luarnya si row, kita bikin container lagi. Kemudian dia itu buat tingginya 150. Kemudian child, its view, scroll direction, axis vertikal. Jadi kalau vertikal teman-teman berarti atas bawah ya. Children, data list doa, kita dot map terus list. Return ke container. Terus kita bikin lagi dia tingginya 50. Margin edge insets only lagi. Jadi only itu juga tidak harus kita memberikan ukuran ke setiap sudut-sudutnya, sisi-sisinya. Jadi kita bisa tuh tidak panggil si top seperti pada kasus ini, kita hanya panggil kanan, kiri, dan bawah. Seperti itu. Kita bisa setting saja sebelah kiri atau left-nya 18, right, kanan 18, dan bottom bawahnya itu 8.
Ini decoration menggunakan box decoration, box border, bottom, border side. Terus kita memanggil color, color itu ada di dalam colors, terus dot white. Jadi kenapa kita memanggilnya seperti ini, teman-teman? Teman-teman bisa bayangkan saja jika teman-teman mempunyai kotak, di dalam kotak itu ada kotak, dan di dalam kotaknya ada kotak. Nah, di dalam kotak terakhir itu ada si white. Misal di dalam kotak terbesar, dia itu si color. Ada si berarti dia masuk di decoration. Kemudian di box decoration itu ada kotak lagi bernama color yang notabene dia itu sedang. Kemudian teman-teman di dalam kotak itu ada kotak lagi yang kecil yaitu namanya colors. Di dalam colors itu baru ada si white. Gitu teman-teman ya. Kemudian child, rise button, elevationnya 0, shape rounded rectangle border. Jadi ini teman-teman rounded itu agar dia tidak lancip, agar dia itu menjadi lengkungan di setiap sudutnya. Jadi halus seperti itu. Kemudian border radiusnya teman-teman bisa pilih berapapun, namun di sini saya menggunakan 10 saja, saya rasa sudah cukup. Border radius circular 10. Kemudian di luar si rounded ini kita panggil lagi si color. Color itu ada di dalam colors, kemudian dot white. On press ini agar dia bisa diklik ya, atau on click listener, set on click listener. Kemudian ini ada child, list style, kemudian title text, list title. Kemudian stylenya menggunakan list title. Oke, di luarnya teks, teman-teman bisa menyelipkan trailing icon. Kemudian iconsnya saya menggunakan navigate underscore next. Jadi nanti dia tuh akan seperti ini teman-teman. Seperti itu. Saya pilih dia colornya gray 700. Terus di sini teman-teman jangan lupa teman-teman untuk memasukkan dot, tulis, terus tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, koma. Kemudian di luar kontainer atas ini teman-teman bikin kontainer lagi, dan sebelum bikin kontainer pastikan si penutup kontainer ini ada koma di belakangnya. Oke, kemudian teman-teman bisa masukkan decoration sama seperti di dalam atas tadi, itu box decoration, border, kemudian ada bottom, border side, color, di dalam colors dot gray. Kita pengennya yang agak soft jadi gray 300. Kemudian ini child rest button, elevationnya 0, colors dot red maksud saya merah, terus on press. Oke. Terus navigator dot push content page route builder. Kemudian transition duration millisecond 30. Jadi ini sangat sebentar ya teman-teman. Itu cuma millisecond saja. Transition builder, yuk ada context, animation time, sama child. Terus animationnya itu saya menggunakan curve animation, parent animation, curves. Di sini gunakan elastic out. Jika teman-teman tadi memperhatikan ketika saya sedang demo aplikasi saya, jadi dia itu perpindahannya itu elastis gitu loh teman-teman. Jadi tidak hanya pindah dari intent satu ke intent lainnya, tetapi dia itu jadi seperti elastis. Jadi enak dilihat seperti itu. Memberikan experience yang lebih pastinya untuk si user. Kemudian di luar si curve animation itu ada return, scale, transition, scale, animation, alignment dot center. Jadi dia di tengah. Kemudian child.
Kemudian kita bikin page builder di luarnya si scale transition itu. Context animation type. Kemudian kita returnnya ke all the list. Nanti kita juga akan bahas all the list ini, teman-teman. All the list. Dan di sini child container, child lifestyle, title center, child text kita gunakan si all atau lihat semuanya. Style, text style, colornya colors dot white, font width dia tuh tebal bold. Oke, kita lanjut ke detail doa. Untuk detailnya seperti ini. Oke, kita bikin kelas namanya detail doa. Itu pakai stateless widget. Oke, kemudian widgetnya kita build context, return scaffold. Oke teman-teman, jangan lupa kita pakai scaffold karena dia yang punya body, punya app bar, dan masih punya banyak lagi. Jadi untuk memudahkan pasti teman-teman akan butuh scaffold ini. Jika kita tidak menggunakan scaffold, maka mana mungkin kita bisa memanggil si app bar. Ketika kita menggunakan scaffold, tentu kita bisa memanggil app bar, terus kita panggil si app bar, background colors dot red. Jadi di mana-mana teman-teman jika kita ingin memanggil colornya warna apa itu, kita harus panggil si kotaknya dulu atau tempatnya dulu, itu dia ada di colors. Kemudian baru deh kita panggil dia red 700. Di sini saya pakainya. Kemudian title-nya text, title.title, kemudian koma, style, text style, kemudian color. Karena teman-teman ini sama lagi colors.white. Jadi jangan lupa untuk mengingat-ingat bagaimana cara memanggilnya seperti itu. Kemudian di luar teks kita bikin icon theme data color titik 2 colors.white. Kemudian di luar si app bar kita bikin body yaitu list view, kemudian children, terus kita panggil container untuk agar kita bisa manggil si margin. Margin ini adds insets dot all. Jadi teman-teman kalau kita tadi itu bertemunya dengan adds inset dot only, ini kita dot all. Jadi semuanya dari sisi kanan, kiri, atas, bawah kita ukurannya sama yaitu 16. Kenapa kita menggunakan 16.0? Karena kita di sini tuh menggunakan double teman-teman. Terusan dia itu menggunakan double infinity atau menutupi keseluruhan. Childnya card, elevationnya 2, shape, rounded, rectangle, border agar dia itu lebih halus ya teman-teman, nggak lancip. Kita pakai border radius dot circularnya 20. Kemudian di luar si rounded rectangle border ini kita panggil child itu container, marginnya adds insets only, kita nge-setting lagi kiri 20, kanan 20, atas bawahnya 16. Kemudian child container lagi sama juga. Kemudian dia itu child center. Ini child column, main axis alignment sama dengan main axis alignment center. Children, terus kita panggil si widget. Kemudian teksnya kita panggil title.arab. Itu dari doa. Tab doa, kelas style doa. Okay. Kemudian stylenya text style, font weight dot bold. Kemudian font size ukuran kita pakai 30, colornya gray 700. Kemudian text decorationnya RTL, yaitu dari kanan ke kiri karena kita ini kan Arab ya teman-teman, jadi penulisannya beda. Jika kita menggunakan tulisan Latin seperti biasa, maka tidak perlu menggunakan RTL ini. Text elegant,
dot justify. Jadi dia tuh nanti akan dipaksa rapi di tengah-tengah seperti itu teman-teman, seperti rata kanan kiri. Oke, terus kita pakai padding. Padding ini memberikan jarak dari dalam. Padding at inset all, jadi semuanya itu 8. Semua ukuran kanan kiri atas bawahnya 8. Kemudian child text title dot Latin. Latin Arab, text title colornya itu white, text origin dot center. Kemudian kita agar nanti di dalam si detail itu ada arti, kita tulisan artinya. Kemudian style text title, kemudian colors, font weight, bold. Kemudian start text origin dot start. Kemudian di sini kita bikin padding lagi dengan edgeinsets.all. Jadi keseluruhan gitu. Kemudian dia itu untuk translate-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Terus kita lanjut lagi ke all the Alice. Oke, kita lihat seperti apa isi all the Alice. Jadi kelas Aldo Alice extend stateless widget. Kita pakai stateless widget lagi. Kemudian namai kelas itu dengan Aldo Alice. Kemudian jangan lupa untuk import ke material Dart. Seperti itu. Kemudian kita panggil si scaffold agar kita bisa panggil appbar. Maksudnya appbar dan body. Di dalam appbar kita pilih appbar icon time data, colornya white, background color kita menggunakan si red ini, terus title text collection of doa, style text style color colors dot white. Ini saya gunakan karena alasan seperti tadi, itu dia di dalam layouting saya ketika running dia itu seperti ada underline-nya, jadi saya hilangkan underline itu karena mengganggu. Menggunakan decoration text decoration dot none. Oke, lanjut. Di luar si appbar ada body, kemudian container, dia tingginya itu double infinity, margin edge insets all, disamaratakan 16, childnya leads view, scroll directionnya axis not vertical atau atas bawah. Atas bawah vertikal, kanan kiri horizontal. Oke, children data list doa dot map list, return ke container. Kemudian dia tingginya 50, margin edge only seperti ini. Kemudian ada box decoration, child elevation, kemudian shape. Ya teman-teman, oke, di sini kita panggil shape lagi, list view, scroll direction, axis dot vertical, children data list doa dot map list, terus kita return ke container itu 50, kemudian dengan edge inset only seperti ini, kemudian elevationnya juga 0, terus kita bikin dia agar tidak lancip dengan radius circularnya dia 10, kemudian di luarnya kita bikin si color, tekan colors dot white. Ini white tapi dia beda karena white 24, jadi warnanya agak ke gray gitu ya teman-teman. Kemudian dia on press, kemudian dia navigator, pindah, konteks, page root builder, transition duration-nya itu dia 1 detik, duration seconds, 1 second, transition builder itu konteks, animation time child, itu return ke scale transaction, dia menggunakan curve elastic in out teman-teman. Kalau tadi cuma out, ini in out untuk memberikan animasi di setiap perpindahan. Return scale transition, kemudian ini child builder, context animation time, dan return ke detail doa. Kemudian ada child elite style,
kemudian title-nya text list dot title, kemudian stylenya list title. Kemudian ini trailing icon, kemudian pakai icons ini, navigator next, kemudian colornya gray. Jangan lupa teman-teman untuk mengasihkan tulis di bawahnya container. All doali sudah, detail sudah. Sudah, kemudian list doa juga sudah. Oke, kita masuk ke home. Kita masuk ke header kontennya. Jadi ini teman-teman, jika teman-teman tadi perhatikan ketika di demo aplikasi saya, di atasnya itu seperti ada setengah lingkaran, kita bikinnya itu ngeset di dalamnya di header content. Oke. Kita bikin stateless widget, STL, kemudian baru kita namain si kelas ini dengan header content dan import ke dalam material.dart. Kemudian widget build konteks kita ini biasanya pakai scaffold, kita pakai stack atau stack ini ya, agar dia itu bisa bertumpuk seperti itu teman-teman. Ini dia children, kemudian kita panggil si clippadnya clipper background clip, kemudian child container, dia tingginya 300, terus widthnya double infinity, decoration box decoration. Terus ini dia bisa pakai di dalam box decoration, dia juga punya yang namanya gradient teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya memberi warna pada aplikasi di polos-polos saja, namun teman-teman bisa menggabungkan dua warna agar menjadi warna gradient. Oke, yaitu menggunakan decoration, kemudian di dalam decoration itu ada box decoration, kemudian teman-teman baru panggil si gradient, kemudian kita bisa pilih yang linear gradient, namun sebenarnya tidak hanya linear teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan yang lain juga, namun di sini saya menggunakan linear gradient. Kemudian saya begin alignment top right, jadi saya diawali dari kanan atas, kemudian nanti dia akan berakhir di kiri bawah. Kemudian colorsnya dia itu berarti dari kanan atas dia warnanya red. Kemudian nanti dia di akhirnya di end-nya bagian kiri bawah nanti dia akan red 700. Dia lebih menua gitu. Nah, setelah dari atas ke bawah bagian kiri dia warnanya lebih ke merah tua. Oke, teman-teman bisa bikin kontainer di bawahnya si clippad ini, di luar si clippad. Kemudian bikin marginsnya only, semuanya ratakan saja 90. Kemudian child row, kemudian children, container, kemudian ada child image, image-nya image asset image. Terus seperti yang tadi saya sudah beritahu teman-teman, ketika kita memanggil si image berarti kita harus memanggil dari mana di awalnya. Karena dia awalnya dari si asset, maka kita panggil dari si asset. So kita panggil asset slice image slice logo .png. Apapun itu nama teman-teman yang dikasih di sini, nanti teman-teman harus samakan dengan ketika memanggilnya ya. Kemudian teman-teman juga bisa untuk mengecilkannya. Di sini saya kecilkan itu dengan width 80. Jadi nanti gambarnya bisa teman atur-atur sendiri untuk gedenya teman-teman mau seberapa. Kemudian saya kasih padding untuk jaraknya itu edge insets only. Akan saya setting yaitu untuk atasnya 16, atas bawah 16, kemudian bagian kirinya 20, kemudian kanannya 16. Kemudian di luar kontainer teman-teman bisa bikin lagi si kontainer ini, kemudian child column, terus children, kemudian teman-teman bisa kasih teks apa itu, misal kalau di sini saya itu doa application teman-teman, nama ya, di dalam si header nanti.
Kemudian stylenya textile decoration, text decoration dot none. Ini karena tadi dia juga ada underline-nya. Kemudian saya gunakan font size-nya dia 30. Kemudian font weight-nya bold, saya tebalkan. Kemudian colors-nya white, saya kasih dia warna putih. Kemudian ini tuh semacam di bawahnya si title. Jadi kayak subtitle gitu teman-teman. Di sini saya kasih tulisan surely my Lord hears all prayer. Kemudian stylenya dengan textile decoration, text decoration none. Kemudian kita kasih font size-nya lebih kecil karena dia subtitle. Saya kasih 10 saja. Kemudian colors-nya juga saya menyamakan dengan si title-nya, yaitu white. Kita bikin di bawah si tag ini, yaitu class background clip. Extend custom clipper pad. Oke, ini override. Jadi dari dua override ini teman-teman ini tidak nulis sendiri ya teman-teman, namun teman-teman dapatkan dari importan si pad ini nanti. Kalau dia merah, teman-teman bisa klik Alt Enter, kemudian teman-teman bisa import agar kita mendapatkan si override ini. Baru teman-teman tulis di sini dengan pad get clip size, kemudian var padnya pad, kemudian pad dot line to 0, size dot height tinggi means 80. Jadi ini seperti di dalam matematika seperti ya teman-teman, ini quadratic Bezier tuh size yaitu lebarnya per 2, kemudian size tinggi, size lebar, kemudian size height. Tapi ini ada 4 teman-teman. Seperti teman-teman belajar matematika ada X dan Y. Itu teman-teman. Ada yang karena kita mau bagi ini, jadi yaitu ada bagian horizontal dan bagian vertikalnya. Kemudian pad dot line to size dot width 0, pad close, kemudian kita return ke pad sini. Kemudian dia itu bold, itu boolean, short clip, covariant, custom clipper pad, old clipper. Kemudian return false. Oke, lanjut ke home screen. Seperti ini teman-teman home screen-nya. Di home screen ini gunakan stateful widget. Terus teman-teman baru kasih nama, jadi panggil stateful widgetnya dulu, baru kasih nama si kelasnya dengan home screen. Kemudian teman-teman di sini klik Alt Enter untuk mengimport ke material.dart. Seperti itu, baru teman-teman dapat kelas lagi di sini. Panggil home screen state home screen, widget build context return column. Kemudian ini ada children widget, kemudian di dalamnya ada header context, terus ada header content, kemudian ada content menu dan with doa. Seperti itu. Kemudian di menu konten ada seperti ini, lumayan banyak. Oke, dia menggunakan stateless widget, jadi seperti yang sudah saya tadi omongkan teman-teman. Jadi pertama-tama teman-teman panggil stateless widgetnya, baru teman-teman kasih nama si kelasnya dengan konten menu, kemudian import ke material.dart ini. Kemudian di sini widget build, kemudian return to single child scroll view. Apa sih gunanya si single child scroll view ini? Jadi teman-teman dia itu untuk menampilkan sebuah tampilan yang vertikal dan tidak bisa melebihi dari si layarnya gitu. Jadi kita nanti bisa nge-scroll. Jadi kalau di tulisan saya dia itu ini mengatur konten yang melebihi tinggi layar. Nah ini, iya mengatur konten yang melebihi tinggi layar. Jadi
kita bisa mengaturnya dengan tetap ada, namun kita jadi harus scroll karena layarnya tidak bisa menampung semua. Jadi sekali di dalam si konteks itu tidak bisa memuat langsung semua dari tampilan itu. Jadi kita gunakan si single child scroll view ini agar kita bisa men-scroll isinya. Sorry. Kemudian ada child column, kemudian children widget, kemudian kita pakai padding, gunakan padding only, edge insert only, yaitu kita hanya ukur kanan kirinya yaitu 18. Kemudian chat row main axis alignment dot start. Kemudian children, kemudian kita kasih text select activity, kemudian ada style title, kemudian text alignment dot left. Oke, di luarnya si padding kita bisa bikin lagi container, kemudian margin edge inset dot all. Jadi ini disamaratakan 8, tingginya 70. Child list view scroll direction axis dot horizontal. Kemudian children di dalamnya ada si expanded flex 3. Kemudian child card elevationnya 2. Kemudian child flat button on press. Oke. Kemudian ada navigator, yaitu jadi si flat button ini nanti ketika dipencet dia itu akan pindah dengan nge-push context page route builder gitu. Jadi dia akan memindahkan seperti intent. Kemudian trans duration-nya itu 2 detik. Trans builder context animation time child. Animation-nya kita gunakan curve animation, parent animation, curve-nya di dalam curves kita panggil si elastic in out. Kemudian return ke scale transition, scale-nya animation, alignment center tengah-tengah, child. Kemudian di luar scale transition-nya kita bikin page builder, kemudian ada context animation, kemudian ada animation time, return ke doa. Oke. Kemudian ada child row. Terus children stack, children widget paddingnya adds insert dot all. Jadi kita samaratakan 8, terus hero first doa. Jadi nanti di kotak pertama di dalam yang horizontal kita kasih nama first doa atau doa 1, image-nya kita panggil yang price 1, kemudian kita kecilkan jadi 20. Teman-teman juga bisa gedekan lagi menjadi 50 kah atau berapapun itu, teman-teman bisa atur di sini. Ada second doa seperti di atas, namun kita ganti saja nama dari si image-nya, panggil secara berbeda. Kemudian kita di luar stack kita panggil center. Teman-teman bisa dapatkan dari sini di web. Kemudian padding dia all 5 column main axis alignment dot center cross axis alignment dot start, kemudian children teksnya play 1. Dia itu akan menampung di dalam kotak yang pertama yang horizontal yang kita bisa scroll itu, scroll ke kanan atau ke kiri. Itu dia namanya di kotak pertama play 1. Dia itu card title stylenya. Jadi dia itu kita tidak usah atur lagi mau tebal warna apa, kita udah langsung panggil si card title karena kita sudah nyeting di dalamnya custom widget itu ya teman-teman yang tadi di awal. Kemudian kita panggil container margin and inset dot only top 8. Kemudian ini dia ada child text prayer in the Quran.
doa di dalam Quran, style, tagline. Tuh, expanded flex, kemudian card, elevation 2, flat button, on press, yaitu navigator, teman-teman. Jadi seperti yang tadi juga ada code seperti ini. Dia juga masih sama menggunakan animationnya, curves animation, parent animation, curve-nya pakai curves, di dalamnya yang ada si elastic in out itu. Kemudian kita return ke scale transition. Kemudian scale animation, engagement center, child. Kemudian di luarnya si scale transition, teman-teman bikin page builder. Jadi sama ya teman-teman, seperti yang di atas. Kemudian ini diganti saja di tag-nya sama di assets image. Oke, kemudian begitu juga untuk selanjutnya dan selanjutnya ada pray to, pray in hadis. Selanjutnya seperti ini juga teman-teman sama ada pray 3, kemudian teman-teman tinggal panggil saja si image-nya. Oke, karena ini sama ya teman-teman, jadi saya mungkin tidak usah bahas. Jadi teman-teman tinggal ikutin. Saya scroll saja biar teman-teman juga masih bisa membaca. Ini juga ada collection of prayers, collection of daily prayers. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal lihat yang ada di dalam si model. Gitu. Doa. Jadi modelnya di dalam tuh seperti ini teman-teman, yang akan tampil di dalam detail. Kita sudah bikin di sini, jadi kita bikin string, title, Arab, Latin Arab, translate. Jadi yang di sini ini teman-teman, tadi kan beberapa kali juga dipanggil seperti itu. Dan kita gunakan juga RTL untuk si Latin Arab. Untuk Arabnya mohon maaf maksudnya. Jadi seperti itu. Ya, ada title, misal title-nya itu doa. Doa sebelum makan. Kemudian dia Arabnya kan dia harus ditulis dari kanan. Kalau kita udah ngeset di sini seperti ini, kalau kita tidak menggunakan RTL nanti di dalam aplikasinya kalau tidak pakai RTL dia tidak akan menulis dari kanan. Kemudian ini ada Latin Arab. Jadi bacaan Latin dari Arab ini sendiri itu kayak gimana? Kemudian translate-nya atau arti. Seperti itu teman-teman. Teman-teman ini bisa opsional, teman-teman bisa kasih apapun di sini. Ini hanya contoh saja seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir adalah belum terakhir teman-teman, maaf. Ini ada di kontennya juga, dia itu ada 4 konten, maksud saya itu yang ada di kolom-kolom itu teman-teman. Itu seperti ini, dia bikin kelas. Karena kalau tidak bikin kelas teman-teman, maka dia akan merah di dalam si menu konten. Dan terakhir ada main dart. Ini dia main dartnya. Dia itu default ya teman-teman, langsung ada ketika teman-teman setelah membuat si project itu, kemudian teman-teman finishin setelah tahu nama si package tadi waktu pertama di awal membuat, kemudian nanti dia akan loading sebentar, kita harus tunggu sebentar, kemudian dia akan tampil di sini di dalam main chart dan banyak sekali komentar-komentar seperti yang ada di dalam YAML tadi, di dalam PubSpec dia kan juga banyak komentar. Di sini teman-teman bisa hapus dan akan tersisa seperti ini, tersisa sedikit. Teman-teman bisa run app, my app, seperti itu teman-teman. Kemudian agar nanti ketika debug dia tidak ada seperti kayak logo dari si Flutter ini, dari Dart ini, teman-teman bisa memanggil di material app itu debug show checked mode banner false. Di falsein teman-teman biar dia tuh nggak ada kayak semacam logonya itu teman-teman. Kemudian ini ada
title Flutter demo, temnya tem data, kemudian home splash screen. Nah, kita awalnya dari splash screen. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf apabila kurang jelas. Semoga bisa menginspirasi juga teman-teman untuk memulai belajar yang baru, yaitu untuk teman-teman yang belum belajar bahasa pemrograman Dart, mari belajar bersama-sama teman-teman. Pasti kita bisa kalau kita sudah mencoba. Jangan menyerah dulu, pasti kita bisa mencobanya. Oke, terima kasih karena telah menonton video saya sampai habis. Terima kasih untuk semuanya, jaga kesehatan di masa pandemi ini, dan sampai jumpa, see you on next tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.